Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi sirajan wa qamaran munira. Ma'asyiral hadirin, sahabat dakwah Al-Hamidiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kalimat yang mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, melainkan kalimat tasyakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah pandemi yang masih meresahkan kita semua di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya, alhamdulillah kita masih dapat beraktivitas setiap harinya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hakikat cinta Rabbul Izzati. Hadirin sahabat dakwah Al-Hamidiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua momentum yang terjadi di bulan ini. Momentum yang pertama di bulan Agustus, di mana rakyat Indonesia merayakan kemerdekaannya setelah sekian lama dijajah oleh para penjajah. Alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus 1945 negara Indonesia bisa terlepas dari para negara-negara penjajah. Tiada lain berkat kekuatan kita, berkat semangat kita, berkat kekompakan kita dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia dapat meraih kemerdekaannya secara sempurna. Adapun momentum yang kedua yang ada di bulan ini, yaitu tahun baru Hijriah yang bertepatan dengan 1 Muharram 1443 Hijriah. Dengan datangnya tahun baru Hijriah ini mengambil suatu kisah ketika para sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika itu menghampiri salah satu gubernur dan membawa surat, dan di dalam suratnya hanya tertulis tanggal dan bulan, namun tidak ada tahunnya. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan ke gubernur tersebut, "Wahai gubernur, alangkah baiknya, alangkah rapihnya, alangkah indahnya di samping ada tanggal, ada bulan, dan juga ada tahunnya." Maka usulan yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kepada gubernur tersebut di ACC dan menyuarakan dan menyampaikan kepada Umar ibn al-Khattab untuk melakukan musyawarah kepada para pemimpin atau para khalifah-khalifah yang lainnya. Ketika itu sahabat dikumpulkan oleh Umar ibn al-Khattab untuk menentukan satu, yaitu tahun Hijriah. Maka di tengah-tengah musyawarah ada yang berpendapat bahwasannya tahun Hijriah ditentukan berdasarkan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga pendapat lain, penentuan tahun Hijriah berdasarkan
wahyu yang Rasulullah SAW terima. Ada pendapat lain yang menentukan penetapan 1 Hijriah berdasarkan dari hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Maka singkat cerita, hasil diskusi, hasil musyawarah para sahabat Rasulullah SAW dan menetapkan tahun Hijriah diambil berdasarkan hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ma'asyiral hadirin, sahabat dakwah Al-Hamidiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tahun baru Hijriah ada 4 refleksi yang dapat kita lakukan dengan datangnya tahun baru Hijriah. Yang pertama, jadikan tahun baru Hijriah sebagai momentum kita mengingat betapa dahsyatnya perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama, dalam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, yang tiada lain salah satu titik utama berkembangnya dakwah Rasulullah SAW ke seluruh penjuru kota. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kenapa Rasulullah mengambil kota Madinah sebagai hijrahnya? Padahal banyak kota-kota lain. Ya, maka ada 2 sebab mengapa Rasulullah SAW mengambil kota Madinah sebagai tempat hijrahnya Rasul dari kota Makkah. Yang pertama, tiada lain adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kota Madinah adalah kota yang ramai, di mana di dalamnya sering terjadi perkumpulan antara kabilah-kabilah lainnya dari segala penjuru dunia. Mereka berkumpul di kota Madinah. Maka dengan perkumpulan mereka menjadikan salah satu strategi Rasulullah SAW untuk berdakwah, mendakwahi mereka, sehingga ketika nanti kalau mereka pulang ke negerinya masing-masing, mereka dapat menyampaikan apa yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Hadirin, sahabat dakwah Al-Hamidiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun refleksi yang kedua, dengan datangnya tahun baru Hijriah menjadikan tahun ini menjadi tahun tarbiyah, tahun pendidikan, di mana kita dididik mengisi tahun Hijriah, mengisi tahun baru Islam dengan hal-hal positif, dengan istighasah bersama, dengan doa bersama untuk kemaslahatan kita semua. Namun terkadang kita lebih memeriahkan tahun baru Masehi dibandingkan kita meriahkan tahun baru Islam. Yang mana ketika datang tahun baru Masehi, dari pagi kita sudah mempersiapkan dengan persiapan yang luar biasa untuk menyambut malam tahun baru. Namun dengan tahun baru Islam, terkadang kita lupa akan 1 Muharram. Terkadang kita lupa akan tahun baru Islam. Terkadang kita khilaf dan lupa akan datangnya tahun baru Hijriah. Maka momentum dengan adanya tahun baru Islam, marilah kita perkenalkan produk-produk Islam, yang mana 1 Muharram merupakan produk Islam yang patut kita meriahkan bersama. Hadirin pemirsa dakwah Al-Hamidiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun refleksi yang ketiga, dengan adanya tahun baru Islam, dengan adanya 1 Muharram menjadi momentum terbaik kita untuk mengevaluasi diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita, untuk menghitung diri kita sebelum kita diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Introspeksilah diri kalian.
Introspeksilah diri kita semuanya sebelum kita diintrospeksi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita yang mungkin sudah 20 tahun, bahkan 30 tahun, bahkan 60 tahun, apa yang sudah kita perbuat untuk Allah Subhanahu wa taala? Kebaikan apa yang sudah kita tebarkan untuk sesama kita? Begitu juga kemaksiatan apa yang sudah kita perbuat selama ini? Kezaliman apa yang sudah kita buat selama ini? Berapa banyak di antara orang-orang yang pernah kita zalimi? Mungkin musibah yang Allah kirimkan bertubi-tubi ke negeri kita. Bencana yang Allah kirimkan ke kita semuanya. Mungkin tiada lain akibat dari dosa dan perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum." Sadaqallahul azim. "Wa ma asabakum min musibah." Tidaklah aku berikan musibah kepada engkau, kepada kalian. Bima kasabat aydikum. Tiada lain karena dosa, karena perbuatan yang kalian lakukan. Maka momentum tahun baru ini kita jadikan tahun evaluasi kita. Tahun introspeksi diri kita agar senantiasa kita menuju ke pribadi yang lebih baik lagi. Menuju pribadi yang senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun refleksi yang terakhir, yaitu dengan adanya tahun baru Islam menjadi penguat apa tujuan kita hidup di dunia ini. Tiada lain tujuan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuan kita tiada lain mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, dan juga mendapatkan keselamatan dari siksa api neraka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita ketika berada di tasyahud akhir, setelah kita membaca bacaan tasyahud akhir, Rasul menganjurkan kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa api jahannam. Ketika di dunia orang mati, orang meninggal karena kebakar, maka ia akan langsung mati karena kebakarannya. Seorang pengusaha yang terbakar bersama dengan toko-tokonya, dan dia langsung mati akibat kebakarannya. Namun ketika nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah masukkan kita ke dalam neraka, kita tidak langsung mati, bahkan Allah membangkitkan kita kembali setelah kita berada di dalam neraka. Kulit kita yang lepas akibat panasnya api neraka. Kulit kita yang hancur akibat panasnya api neraka. Kulit kita yang hangus akibat panasnya api neraka. Maka kita tidak langsung mati, melainkan diganti kulit kita dengan kulit yang baru. Dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam neraka, diganti lagi kulit kita dengan yang baru, dimasukkan kembali dan diganti kembali kulit kita dengan yang baru. Semua yang Allah lakukan itu tiada lain agar manusia dapat mengetahui betapa dahsyatnya siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha
liyadzuqul adzab. Hadirin sahabat dakwah Al-Hamidiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan datangnya tahun baru Islam 1443 Hijriah dapat memotivasi diri kita untuk selalu melakukan hal yang lebih baik lagi, sehingga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairum min amsi wa huwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia tergolong hamba-hamba Allah yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dalam mempertabal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.